Usai sudah ya babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia di ronde ketiga sudah selesai dari 3 grup. Grup A, B, dan juga C terdiri dari 18 tim di mana masing-masing grup terdapat 6 tim. Masing-masing negara bermain dengan 10 match ya. Indonesia berada di peringkat keempat dari grup C, dan di grup A yang lolos ke Piala Dunia langsung ada 6, yang di grup A ya ada Uzbekistan dan juga Iran, di grup B ada Korea Selatan dan juga Jordan, di grup C ada Jepang dan Australia. Untuk peringkat 3 dan peringkat 4 akan lolos ke babak ronde keempat atau babak selanjutnya untuk memperebutkan 2 tiket terakhir dari jatah Asia. Jadi total Asia jatahnya ada 8 dan 6 sudah direbut tiketnya ya dari juara grup dan runner up grup dari masing-masing grup di ronde ketiga. Nah, untuk di ronde keempat ini yang lolos adalah peringkat 3 dan juga peringkat 4, di mana di grup A ada Qatar dan juga Uni Emirat Arab, di grup B ada Oman dan juga Irak, dan di grup C ada Saudi Arabia dan juga Indonesia, di mana Indonesia dikelilingi oleh negara-negara Tim Teng atau Timur Tengah ya. Dan rumornya akan menjadi tuan rumah adalah Arab Saudi dan Qatar. Itu baru rumor tapi belum diresmikan. Dan Indonesia dari 6 negara ini, Indonesia akan berada di antara grup A ataupun grup B. Artinya dari 6 negara dibagi lagi menjadi 2 grup. Dari satu grup itu masing-masing terdiri dari 3 negara. Grup A 3 negara, grup B juga 3 negara. Dan masing-masing juara grup dari ronde keempat nanti akan langsung lolos ke Piala Dunia. Dan yang peringkat kedua akan diadu lagi dengan peringkat 2 grup A dan juga peringkat 2 grup B akan diadu, dan pemenangnya akan diadu lagi ya di babak antar konfederasi, di mana Indonesia atau Asia mendapatkan jatah 1, Oceania mendapatkan jatah 1, Afrika mendapatkan jatah 1, CONMEBOL mendapatkan jatah 1, dan CONCACAF mendapatkan jatah 2. Untuk yang sudah pasti di babak playoff dari Oceania yaitu New Caledonia atau Kaledonia Baru. Indonesia ini akan berada di pot ketiga ya, karena penentuan grup di ronde keempat zona Asia itu berdasarkan pot, dibagi menjadi 3 pot karena ada 3 negara dari masing-masing grup. Pot pertama itu sudah pasti Saudi Arabia dan juga Qatar karena mereka peringkatnya di 50 besar dunia. Di pot 2 ada Uni Emirat Arab dan juga Irak di antara peringkat 60-an dan 70-an, dan di pot ketiga ada Oman dan Indonesia. Indonesia sudah dipastikan tidak akan bertemu dengan Oman. Padahal kalau kita satu grup dengan Oman ada potensi kita bisa menang menghadapi Oman. Dan Indonesia tampaknya kalau aturan ini diberlakukan ya sama seperti ronde kedua, di mana peserta yang satu grup di ronde kedua itu tidak akan bertemu di ronde ketiga, di mana Indonesia pernah satu grup dengan Irak, maka di ronde ketiga Indonesia nggak akan bertemu lagi dengan Irak. Tapi di ronde keempat ini tidak tahu apakah itu masih berlaku atau tidak. Kalaupun itu masih berlaku, maka Indonesia tidak akan bertemu dengan Saudi Arabia karena sudah satu grup di ronde ketiga bersama dengan Saudi Arabia. Padahal kalau misalkan kita bertemu dengan Saudi Arabia, kita punya rekor bagus di 2 pertemuan terakhir, kita berhasil menahan imbang 1-1 dan menang 2-0 di kandang kita sendiri, itu jika kita satu grup. Tapi potensinya adalah kalau misalkan itu tidak diberlakukan, maka kita akan bertemu dengan sudah pasti pot satunya itu Qatar. Nah, di pot keduanya ini antara Irak dan juga Uni Emirat Arab. Ya, negara-negara yang sangat kuat. Irak sangat kuat, Uni Emirat Arab juga sangat kuat. Ya, itu negara Timur Tengah. Kalau menurut saya saat ini pot 1 mungkin lagi gonjang-ganjing, Saudi Arabia dan juga Qatar gonjang-ganjing, di mana Arab Saudi sempat keteteran di awal-awal ronde ketiga, sama juga dengan Qatar. Bahkan di pertandingan terakhir Qatar dikalahkan Uzbekistan 3-0. Maka yang sangat kuat adalah potensinya di pot 2, di mana Irak dan juga Uni Emirat Arab ini sangat kuat dan kita tidak mungkin bertemu dengan Iran. Tapi potensinya adalah kita akan satu grup dengan Qatar dan juga Uni Emirat Arab. Jadi kita Qatar, Uni Emirat Arab dan juga Indonesia itu potensi pembagian grupnya. Tapi nanti drawingnya itu kalau tidak salah tanggal 17 Juli
dan ronde keempat akan dimainkan di bulan Oktober tanggal 14 sampai tanggal 18 kalau tidak salah, dan kita masih ada waktu kurang lebih 3 sampai 4 bulan untuk membenahi kekalahan kemarin atas Jepang dengan skor telak. Dan di bulan September nanti kita berharap ada FIFA Matchday yang harus berhadapan dengan negara-negara Timur Tengah ya. Kabarnya kita akan menghadapi Lebanon dan juga Kuwait. Tentunya peluang Indonesia sama seperti negara-negara yang lain ya, tapi memang harus memanfaatkan peluang-peluang yang ada dan harus membuat gol. Karena kalau tidak membuat gol, ya kita sangat sulit untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Karena di ronde keempat ini kita harus push ya, mau tidak mau. Jangan sampai kita nanti masuk ke ronde kelima ya. Kita yang incernya adalah targetnya adalah harus juara grup. Kita harus mengamankan 3 poin di pertandingan pertama atau di pertandingan kedua. Kalau kita menghadapi Qatar, satu grup dengan Qatar, itu kita harus maksimalkan karena Qatar memang lagi kurang bagus ya belakangan ini. Bahkan dia di grup A babak kualifikasi di ronde ketiga ini dia kejebolan 20 gol sama dengan Indonesia. Indonesia juga kejebolannya 20 gol. Artinya ada celah dari lini belakang Qatar dan ini harus kita manfaatkan, di mana kita harus bisa mencetak gol. Kalau kita sudah mendapatkan poin 3 di pertandingan pertama, maka di pertandingan kedua kita cukup menahan imbang lawan yang kedua, entah itu Irak ataupun Uni Emirat Arab. Karena Uni Emirat Arab ini pemainnya tinggi gede ya, sama dengan Irak gede tinggi. Kalau Indonesia gedenya doang, tingginya doang, tapi banyak staminanya yang kurang bagus dari pemain-pemain naturalisasi. Kemarin terbukti banyak yang kelelahan ya ketika menghadapi Jepang. Oke, itu aja. Semoga timnas Indonesia bisa langsung lolos di ronde keempat ini untuk maju ke Piala Dunia. Karena udah nggak ada waktu lagi, jarak kita tinggal 2 pertandingan lagi untuk menuju ke Piala Dunia. Jangan sampai tersandung ya, minimal banget kita harus mendapatkan 3 poin dan menang di satu pertandingan. Kalau tidak kita mengamankan di peringkat 1, maka kita mau tidak mau harus berada di peringkat kedua untuk memperebutkan babak zona playoff antar konfederasi ya. Gimana pendapat teman-teman tentang calon lawan kita untuk di ronde keempat nanti di bulan Oktober? Silahkan tulis di kolom komentar.